Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Febri Mandayani dengan NIM D1A1211030, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum kelas A dengan mata kuliah Hukum Internasional, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori pengakuan hukum internasional. Pada dasarnya, mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara, terlepas dari banyaknya subjek dalam hukum internasional. Negara tetap menjadi badan hukum yang paling penting dan menjadi fokus utama bagi kegiatan sosial umat manusia. Maka dari itu, negaralah yang menjadi subjek utama dalam hukum internasional. Sebelum suatu negara baru dan atau pemerintah baru dapat mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kultural, dan sebagainya. Terlebih dahulu, negara itu harus melalui tahap pengakuan dari negara-negara lain. Namun hal ini tidak berarti bahwa tanpa pengakuan dari negara-negara lain, suatu negara baru tidak dapat melangsungkan hidupnya. Pada hakikatnya, pengakuan itu merupakan suatu jaminan bahwa suatu negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa, sehingga dengan demikian negara itu secara aman dan mantap dapat mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lain, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan terganggu oleh ekstensi negara-negara lain. Dari beberapa pendapat sarjana, ada 3 teori yang muncul, yaitu teori deklaratif, teori konstitutif, dan teori pemisah atau jalan tengah. Menurut penganut teori deklaratif di atas, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja, bahwa suatu negara telah lahir atau adanya. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara. Sebagai subjek hukum internasional, pengakuan merupakan sebagian dari hukum internasional yang paling sulit. Kesulitan ini menyangkut pertentangan dalam menetapkan asas-asas umum yang memenuhi syarat objektif bagi semua negara. Tidak adanya lembaga atau kekuatan supranatural yang berwenang mengatur dan menguasai pelaksanaan pengakuan dan kepentingan nasional dari setiap negara yang berbenturan dengan masalah pengakuan. Kondisi di atas telah sangat mempengaruhi sikap dan tindakan dari setiap negara dalam menghadapi sosial pengakuan. Nilai-nilai subjektif lebih dominan daripada nilai-nilai objektif dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu pengakuan diberikan atau tidak diberikan, sehingga kenyataan politiklah yang mengemukakan di dalam tindakan suatu negara dalam pengakuan. Hal ini dapat dipahami karena tujuan politik dalam pengakuan ini tidak lepas dari upaya suatu negara untuk mengejar kepentingan nasional. Mengenai asas atau teori yang dijadikan landasan dalam persoalan pengakuan juga telah menimbulkan perdebatan yang tidak henti-hentinya di antara para sarjana hukum internasional sampai hari ini. Tidak ada titik temu teori manakah yang dinilai objektif di antara teori-teori yang ada. Perbedaan sudut pandang teoritis ini pada gilirannya juga mempengaruhi sikap negara-negara dalam menghadapi soal pengakuan. Banyak negara yang tidak konsisten memegang prinsip pengakuan tersebut. Teori ini juga disebut teori pemisah karena menurut teori ini harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum suatu negara tidak memerlukan pengakuan, namun agar pribadi hukum itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional, maka diberlakukannya pengakuan oleh negara-negara lain. Macam atau jenis pengakuan ada 2 macam, yaitu jenis pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui untuk sementara dan secara temporer, serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Oleh karena itu, bertahan atau tidaknya pengakuan itu tergantung pada fakta itu sendiri. Apa fakta itu? Yakni negara yang diberi pengakuan tadi bisa bertahan atau tidak. Dengan demikian, pengakuan ini bersifat sementara. Karena sifatnya hanya memberikan pengakuan terhadap suatu fakta, maka pengakuan ini tidak perlu mempersoalkan sah atau tidaknya pihak yang diakui itu. Ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini pun berakhir dengan sendirinya. Berbeda dengan pengakuan de facto yang bersifat sementara.
Pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan de jure berarti bahwa menurut negara yang mengakui negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional, pengakuan ini diberikan apabila negara yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu negara yang baru lahir itu akan berhasil. Cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan ada dua cara, yaitu secara tegas dan secara diam-diam atau secara tidak ada yang tahu. Pengakuan secara tegas maksudnya pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi pribadi kepada negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen atau traktat. Sedangkan secara diam-diam, tidak tegas maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang mengakui terhadap negara baru atau pemerintah baru. Beberapa tindakan atau peristiwa yang dapat dianggap sebagai pemberian pengakuan secara diam-diam adalah pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara yang diakui secara diam-diam itu. Contohnya, pemerintah Indonesia membuka hubungan dagang dengan Taiwan. Kunjungan resmi seorang kepala negara ke negara yang diakui secara diam-diam itu membuat persetujuan dan atau perundingan dengan negara yang diakui secara diam-diam. Bentuk-bentuk pengakuan dalam sebelumnya telah dibahas pengakuan terhadap suatu negara. Dalam praktik hubungan internasional, hingga saat ini pengakuan ternyata bukan hanya diberikan terhadap suatu negara. Ada berbagai macam bentuk pemberian pengakuan, yakni termasuk pengakuan terhadap suatu negara. 1. Pengakuan negara baru. Jelas, pengakuan ini diberikan kepada satu negara. Pengakuan de facto maupun de jure. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya negara-negara memakai kriteria antara lain sebagai berikut, yakni A. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut. B. Dukungan umum dari masyarakat atau penduduk. C. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. D. Pengakuan pemerintah baru. Dalam hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintah yang berkuasa. Baiklah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.